Pangan segar asal tumbuhan PSAT seperti sayur dan buah merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kandungan gizinya yang tinggi. Namun, tingginya konsumsi tidak selalu diimbangi dengan jaminan keamanan, terutama pada produk yang langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lanjutan, kontaminasi bahan kimia, pestisida berlebih, maupun cemaran biologis seringkali menjadi ancaman tersembunyi yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Melihat pentingnya peran lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan, aksi perubahan Si Pesat hadir untuk memperkuat strategi pengawasan pre-market di 5 kecamatan prioritas melalui kolaborasi dengan koordinator penyuluh dan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan. Upaya ini menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan semata, tetapi merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aji Deni HM, NDH 02. Perkenankan saya membawakan hasil implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Strategi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, disingkat Si Pesat, di mana pangan segar asal tumbuhan seperti sayur, buah, dan hasil pertanian lainnya merupakan bagian penting konsumsi harian masyarakat. Namun, keberadaan residu pestisida, cemaran mikroba, dan bahan berbahaya lainnya dapat mengancam kesehatan konsumen jika pengawasan terhadap produk ini tidak dilakukan secara optimal. Maka pentingnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Berikut adalah laporan implementasi aksi perubahan meliputi tujuan jangka pendek dengan milestone pertama, yaitu menyusun tim aktif perubahan. Pada tahap ini diawali koordinasi dengan mentor terkait rancangan aksi perubahan, kemudian rapat pembentukan tim kerja efektif mendukung aksi perubahan, kemudian ada penetapan SK Kepala Dinas tentang pembentukan tim kerja efektif aksi perubahan. Setelah itu, kembali dilakukan rapat untuk penyusunan rencana kerja pembagian tugas anggota tim kerja efektif aksi perubahan dan kemudian sosialisasi aksi perubahan Si Pesat di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, milestone kedua mengumpulkan data-data sekunder, khususnya data petani hortikultura yang terbagi menjadi dua, yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan untuk pengawasan keamanan PSAT secara pre-market melalui website Simluhtan Kementerian Pertanian RI. Kemudian ada rapat tim kerja efektif untuk memilih metode penetapan responden dan pengambilan sampel dan menyusun petunjuk pelaksanaan aksi perubahan Si Pesat. Berikut Reforma melakukan rapat bersama tim kerja efektif dan hasil rapat ditetapkan metode yang digunakan adalah random sampling atau probability sampling, simple random sampling. Sekarang masuk ke milestone ketiga, yaitu menjalin kerjasama antar stakeholders. Reformer dan tim kerja efektif melakukan koordinasi dengan 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggarong, Marangkayu, Lowakulu, Sebulu, dan Muara Kaman untuk acara pembinaan petani atau produsen PSAT khususnya hortikultura mengenai jadwal dan lokasi acara pertemuan tersebut. Sekarang kita akan masuk pada milestone keempat, yaitu pelaksanaan pembinaan petani atau produsen PSAT hortikultura dan sosialisasi pentingnya pengawasan keamanan PSAT dengan mengumpulkan beberapa petani yang mewakili satu kecamatan dengan membawa sampel sayur dan buah hasil produksi kebunnya untuk diuji langsung di tempat acara pertemuan, serta memberi pelatihan singkat cara menggunakan alat rapid test residu pestisida ke koordinator penyuluh dan penyuluh pertanian. Minyak ini baru yang biasa, ambil untuk ujungnya. Ya. Kita lanjutkan pada milestone kelima, yaitu laporan sementara antara program pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT secara pre-market di 5 kecamatan prioritas pertanian yang terbagi dalam 2 bagian sebagai berikut. Rapat tim efektif menyusun draft laporan hasil pengawasan keamanan PSAT secara pre-market, yang isinya Reforma melakukan evaluasi hasil pelaksanaan aksi perubahan bersama tim kerja efektif, menyusun draft laporan hasil pengawasan keamanan PSAT secara pre-market sesuai yang dilaksanakan di lapangan, membuat analisis data hasil pengawasan keamanan PSAT secara pre-market di 5 kecamatan dan
melakukan konsultasi hasil implementasi setiap kegiatan kepada mentor dan coach, menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT secara pre-market di 5 kecamatan prioritas pertanian. Laporan pelaksanaan implementasi aksi perubahan si pesat telah tersusun dan disetujui serta disampaikan ke organisasi. Lalu untuk tujuan jangka menengah, terlaksananya pengawasan keamanan PSAT secara pre-market di sisa kecamatan yang belum dilakukan pada waktu tujuan jangka pendek yakni di 13 kecamatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan OKKP di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan akhir program pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT secara pre-market di 13 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tujuan jangka panjang adalah terwujudnya pelaksanaan program pengawasan keamanan yang dilakukan secara rutin, berkala, terarah, terukur dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kelembagaan OKKP di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah menambah sarana dan prasarana penunjang pengawasan keamanan PSAT. Berlangsungnya kegiatan implementasi aksi perubahan si pesat ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Simon MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini memberikan dukungan atas rencana aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Haji Deni, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan judul aksi perubahan si pesat atau strategi pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan. Aksi perubahan ini menurut saya penting untuk memastikan bahwa kualitas hidup, kualitas kesehatan, dan khususnya produktivitas petani dan masyarakat Kutai Kartanegara bisa terjaga. Kenapa? Karena dengan melaksanakan aksi perubahan si pesat, maka semua hasil pangan tumbuhan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan bisa dipastikan kualitasnya, bisa dipastikan keamanannya dan juga mutunya. Terima kasih Saudara Haji Deni, mudah-mudahan rencana aksi perubahan ini membawa manfaat, kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik, Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kutai Kartanegara. Saya prinsipnya menyambut positif dan mendukung aksi perubahan ini dalam rangka meningkatkan keamanan pangan, menangani konsumsi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimulai dengan tingkat atau level produksi. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pangan yang aman mulai dari tingkat produksi sampai pada tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, saya beserta jajaran saya di bawahnya ada penyuluh, ada koordinator penyuluh nanti yang akan backup, mendampingi ini dalam rangka implementasi daripada aksi perubahan ini. Sukses selalu Bu Deni, Bu Haji Deni untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi institusi maupun bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita, penyuluh pertanian yang ditugaskan di wilayah Kelurahan Maluyu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk mengetahui residu pestisida sehingga tanaman kita bisa aman dikonsumsi untuk masyarakat umum. Ini kami sangat mendukung, si pesat mantap. Nama saya Mulyadi, Koordinator BPP Lobulu. Saya berterima kasih telah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk uji lab produk-produk pertanian. Semoga dengan adanya ini kita bisa menyajikan pangan sehat dalam artian terbebas dari pestisida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, penyuluh ahli media di BPP Kecamatan Sebulu. Dengan ini saya mendukung program Si Pesat untuk menghasilkan produk pangan di Kecamatan Sebulu yang sehat dan segar. Saya Haji Marta Dinata,
jabatan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Kaman siap mendukung si Pesat untuk ketahanan pangan nasional khusus Kutai Kartanegara agar program si Pesat ini menjadi tanaman hortikultural dan sayur-sayuran berkualitas, bermutu, dan aman sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan dari kelompok PPS Sidomukti Kelurahan Bukit Biru. Kami dibimbing dari penyuluh Bu Mariati. Dengan adanya kegiatan hari ini kami sangat terbantu, sangat mengerti residu dari pestisida untuk konsumsi tanaman kami dari anggota kami itu dikonsumsi masyarakat luas, kita bisa tahu. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, Petani Makmur, Desa Giragung, Kecamatan Sebulu. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan di Pesat, saya mengetahui ada atau tidaknya residu pestisida pada sayuran-sayuran kami yang saya tanam, sehingga aman dikonsumsi. Mantap si Pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam waras selalu, salam sukses selalu buat kita petani. Nama saya Suhiman, saya petani dari Poktan Girimulyo, Desa Bungajadi, Kecamatan Muara Kaman. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan si Pesat ini, kami sebagai petani bisa mengetahui residu pestisida yang kami gunakan pada sayuran. Untuk mengetahui aman dan tidaknya kita konsumsi, baik kami sendiri maupun masyarakat. Si Pesat luar biasa, mantap, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.